kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh banyak yang telah Kau beri bagiku. Kasih-Mu besar Tuhan. Kami bersyukur. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan ini hidup kami Tuhan, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami Tuhan, hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari naikkan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu di hadapan Tuhan. Sungguh terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Dan hanya ini Tuhan yang dapat kami berikan pujian penyembahan kami, rasa syukur kami Tuhan.
percaya Engkau hadir di setiap kami Tuhan. Kami mengangkat setiap tangan kami Tuhan, bersyukur di hadapan Tuhan. Karena begitu besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh begitu besar setiamu bagi setiap kami Tuhan. Syukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu Yesus. Kami membawa sembah kami Tuhan, kami membawa syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari teman-teman, dimanapun saat ini engkau beribadah, mari bersama dengan saya kita mau sama-sama katakan, sungguh terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Mari angkat suaramu, angkat hatimu. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ini persembahan kami Tuhan, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Di dalam pujian yang telah kita nyanyikan, yang telah kita naikkan, bahwa terlalu banyak, terlalu besar kasih setia Tuhan, apa yang sudah Tuhan beri bagi teman-teman, bagi saya. Dan kita percaya bahwa Allah itu setia. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa kesetiaan Allah tidak terbatas dikarenakan kita yang tidak setia. Karena Allah tidak dapat menyangkali dirinya. Allah kita itu setia, selalu menyertai kita, bahkan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita bertanya-tanya, ketika kita telah berbuat dosa, ketika kita mendukakan hati Allah, ketika kita tidak setia, apakah Allah tetap setia untuk menunggu kita kembali kepada jalannya? Jawabannya adalah ya. Allah pasti setia menantikan kita, menunggu kita untuk kita kembali kepada jalannya.
Karena sekali lagi kesetiaan Allah bukan ditentukan oleh karena kita tidak setia. Seperti di dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 gitu ya, tentang perumpamaan anak yang hilang. Seperti di dalam Alkitab ini dijelaskan bahwa ada seseorang yang terhilang, dia terpisah dengan bapaknya. Namun bapaknya ini menunggu dengan setia untuk anak ini bisa kembali ke bapaknya. Di perumpamaan yang mungkin seringkali kita dengar juga menggambarkan bahwa itu adalah kita dan Tuhan kita, itu adalah kita dan Allah kita. Bahwa ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita mulai tidak setia, bahkan ketika kita meninggalkan Allah, Allah akan tetap setia menantikan engkau, menantikan saya untuk kembali ke jalannya. Saya akan bacakan salah satu ayat yang terdapat pada Roma 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia tidak setia. Sekali lagi saya katakan, kesetiaan Allah tidak ditentukan oleh karena kita tidak setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau mengimani renungan yang sudah kita dengar. Mari katakan bahwa Tuhan adalah setia. Sungguh dengan apa kita akan membalas kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita, selain membawa pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari dengan imanmu katakan, oh sungguhkah Allah yang setia Tuhan.
Saya percaya teman-teman semua sering kali mendengar kesaksian yang berending bahagia. Namun kali ini saya akan membagikan cinta kasih Tuhan. Bisa dibilang bukan akhir yang bahagia juga, tapi saya melihat bahwa penyertaan Tuhan itu yang saya alami, di mana saya awal bulan lalu saya akan menceritakan bagaimana ketidaksetiaan saya kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap mau menantikan atau menunggu saya untuk kembali kepada Tuhan. Di awal bulan lalu saya boleh mengalami sakit ketika saya bekerja. Singkat cerita ya, saya mengalami perdarahan di dalam tubuh saya. Jadi saya mengalami perdarahan. Kenapa saya mengatakan saya tidak setia kepada Tuhan? Ketika Tuhan memberikan saya tubuh yang sehat, memberikan saya tubuh yang awalnya tidak kenapa-napa, namun karena saya tidak setia di dalam cerita saya ini berarti saya tidak menjaga apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saya tidak menjaga apa yang sudah Tuhan beri. Bait Allah yang ada di tubuh saya ini tidak saya jaga dengan baik-baik. Oleh karena itu saya mengalami perdarahan oleh karena perbuatan saya sendiri. Jadi singkat cerita, saya sampai dirawat di rumah sakit karena mengalami perdarahan di bagian lambung. Namun di situ anehnya ketika saya berseru kepada Tuhan, ketika saya berkeluh kesah kepada Tuhan, saya tidak merasakan kelegaan, saya tidak merasakan sama sekali damai sejahtera ketika saya berseru kepada Tuhan. Tuhan, saya sakit. Tuhan, ini sulit untuk saya. Tapi ketika itu seharusnya ketika kita orang percaya meletakkan semua beban kita kepada Tuhan, meletakkan semua kelemahan kita kepada Tuhan, seharusnya kita akan merasakan kelegaan. Tapi di sini saya merasakan tidak ada sama sekali kelegaan itu. Malah saya merasa bimbang, saya merasa bingung, saya merasa takut ketika saya berada di rumah sakit saat itu. Ketika saya berdoa itu seperti sia-sia. Saya merasa Tuhan itu jauh, saya merasa Tuhan itu gak ada. Namun ketika itu saya merasa bahwa Tuhan mengingatkan saya melalui sakit yang saya alami saat ini. Dan saat itu ketika saya mulai minta ampun sama Tuhan, saya mulai sadar karena ulah saya sendiri, karena perbuatan saya sendiri dengan tidak menjaga pola makan atau makannya sembarangan, suka telat-telat makan. Itu yang membuat saya berada di kondisi saat itu, sampai saya harus dirawat, sampai saya harus mengalami perdarahan di bagian lambung karena saya tidak menjaga bait Allah yang sudah Allah beri sama saya. Jadi gitu ya. Dan di saat itu kira-kira 4 malam saya dirawat di rumah sakit, dan hari yang ketiga, malam yang ketiga saya merasa bahwa ya Tuhan, saya minta ampun, saya mohon ampun. Dan saat itu saya berjanji kepada Tuhan dan kepada diri saya sendiri, ke depan saya tidak akan menyia-nyiakan lagi tubuh saya yang sudah Tuhan beri, kesehatan yang sudah Tuhan beri. Jadi memang berkali-kali di waktu yang lalu saya seringkali mengalami kejadian yang sama oleh karena perbuatan yang sama. Tapi saat itu mungkin Tuhan tegurnya terlalu keras mungkin ya, agar saya sadar. Oke, jadi setelah itu saya berserah kepada Tuhan, saya meletakkan semua beban saya kepada Tuhan, saya meletakkan semua rasa sakit yang saya alami saat itu, dan di situ saya mulai merasakan kelegaan. Di situ saya mulai merasakan, oh iya, Tuhan lo menyertai saya, Tuhan itu ada di sekitar saya, Tuhan ada di sebelah saya, Tuhan selalu ada buat saya, Tuhan itu setia, Tuhan gak pernah meninggalkan saya sekalipun saya sakit, Tuhan gak pernah membiarkan saya sampai jatuh, bahkan sampai tergeletak. Dan saya percaya ketika saya sakit pada saat itu saya masih bisa berjalan, saya masih boleh diberi nafas hidup oleh Tuhan. Itu karena Tuhan setia kepada saya, dan saya di sini mengatakan bahwa bukan ending yang bahagia adalah ya saat ini saya masih dalam proses yang bukan secara total sembuh, tapi
Saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada buat saya, pemulihan Tuhan selalu baru buat saya. Sekalipun saat ini, detik ini saya masih merasakan yang namanya sakit, ini itu. Tapi saya percaya bahwa sekali lagi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita yang seringkali meninggalkan Tuhan, seringkali kita yang tidak setia, tapi Tuhan yang selalu setia kepada kita. Tuhan selalu memegang tangan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk jauh dari Tuhan. Kiranya apa yang saya saksikan saat ini, cinta kasih Tuhan yang saya rasakan, penyertaan Tuhan yang saya rasakan sekalipun melalui proses yang tidak enak dan melalui sakit penyakit seperti itu, tapi saya percaya ketika Tuhan memberikan saya sakit, Tuhan pasti juga akan memberikan kekuatan kepada saya. Tuhan gak akan pernah membiarkan saya merasakan sakit itu sendiri. Tuhan pasti juga akan menanggung sakit kita, gitu ya. Jadi saya mengajak teman-teman semua, ketika engkau mulai merasakan bahwa engkau jauh dari Tuhan, sebenarnya bukan Tuhan yang jauh, tapi kita yang menjauhkan diri kepada Tuhan. Jadi ketika engkau merasa kok doaku gak dijawab-jawab sama Tuhan, itu bukan berarti Tuhan gak ada, tapi benarkah doa yang kau naikkan, kayak gitu. Dan saya tekankan sekali lagi bahwa Tuhan itu setia bagi engkau, bagi saya. Jadi saat ini engkau yang mulai undur dari pelayanan, atau engkau yang mulai jauh dari Tuhan, mari saat ini sama-sama yuk kita jadi pemuda yang setia kepada Tuhan. Kita kembali ke jalan Tuhan apabila kita sudah berjalan melenceng dari jalannya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan saya juga akan mengajak teman-teman untuk mengimani setiap renungan yang sudah kita dengar, kesaksian yang semoga bisa memberkati kita semua. Kita akan imani dengan pujian, naikkan dengan sungguh-sungguh, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kasih sayangmu melimpah di dalam
bagi setiap hidup kami Tuhan. Biar Tuhan disenangkan melalui pujian penyembahan yang kami naikkan pada sore hari ini Tuhan. Dan kiranya kami boleh merasakan berkat Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Bukan hanya saat ini, dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan untuk Tuhan tempatkan setiap kami boleh menjadi berkat dan kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan akhiri ibadah kami pada sore hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.